Ketemu lagi dengan gua, Om Botak, di Belusukan Misteri. Gua akan mengangkat kisah gor tua di satu daerah di Jawa Barat. Dan gua dapat ini dari kiriman email, dan sebut saja yang ngirim itu namanya Diana. Pada umumnya di satu daerah itu kegiatan badminton itu pada umum di Indonesia itu olahraga badminton banyak digemari, dan Diana itu sangat menyukai badminton bersama teman-temannya. Dia biasa melakukan badminton pada malam hari bersama teman-temannya, beberapa orang. Tanpa berpikir panjang, pada suatu hari biasanya Diana selalu menjadwalkan badminton malam hari bersama teman-temannya yang beberapa orang itu. Tanpa memberitahu teman-temannya, dia membooking gor itu pada malam hari. Seperti biasa dia lakukan. Tapi karena jadwal penuh, dia mendapat jadwal pada hari Kamis malam Jumat. Booking lah dia untuk malam Jumat itu. Dan gor itu berada di satu tempat yang agak jauh dengan tempat penduduk, karena itu bangunan yang agak tua, dan ada di samping gor itu ada pohon beringin tua tumbuh di samping gor itu. Singkat cerita, Diana bersama teman-temannya, sebut saja Ajeng, Wulan, dan satu orang cowok, Wahyu. Sebenarnya ada beberapa orang lain, cuman pada malam itu entah kenapa hanya berempat pergi sama Diana untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut. Berangkatlah mereka. Tidak jauh dari rumah mereka, hanya dengan berkendara naik motor sekitar 10 menit udah sampailah di gor itu. Kejadian itu pada malam itu sehabis Isya, Diana berkumpul di rumah Diana, Ajeng, Wulan, dan Wahyu itu untuk berangkat. Diana berkata, "Yang lain kemana, Wulan?" "Nggak tahu nih, kok yang lain nggak ada, cuma berempat doang. Tapi sayang, kita udah booking. Kalau kita nggak datang, batalin sayang juga. Ya udahlah, kita pergi aja." Akhirnya mereka pergi hanya berempat ke gor itu. Dan di gor itu tanpa sadar hanya mereka berempat dan penjaga ada warung minuman, jual makan itu di luar gor itu. Akhirnya sampailah mereka di gor itu. Saya gambarkan gor itu kurang lebih seperti ada kamar mandi, ada beberapa lapangan bulu tangkis yang entah kenapa pada malam itu hanya mereka berempat aja yang ada di situ. "Wah, sepi nih," kata Wahyu. "Ah, kamu penakut," kata Wulan. "Kan kita olahraga, bukan apa-apa." "Iya sih, ya udah main aja." Akhirnya mereka nyampe, persiapan lah, mengganti, pakai sepatu, pemanasan. Tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka tuh bermain. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba berteriak, "Stop, stop! Kenapa? Kamu dengar nggak?" Kata Diana. "Dengar apaan? Kok tadi ada anak kecil yang berteriak?" "Ah, kecil di mana, orang sepi begini? Ada anak kecil dari mana? Ada anak kecil berteriak. Ayo, kamu semangat." "Wah, masa?" kata si Wulan dan si Ajeng. Kalau si Wahyu sih, ya namanya juga cowok, mungkin tenang aja, nggak terlalu takut. Main baru beberapa lama, main lagi. "Berhenti dulu lah, saya pengen kamar mandi nih," kata si Wulan. "Ya udah, kita berhenti dulu sambil minum dulu." Duduk di pinggir lapangan itu yang ada pintu besar yang menghadap keluar, yang keluar itu pintu besar, dan ada pintu kecil untuk ke samping gor itu yang kebuka biar hawa tuh masuk. Yang kebetulan pintu kecil itu tembus ke pohon beringin yang ada di sampingnya itu. Saya jadi merinding nih. Si Diana dengan duduk santai sambil istirahat sejenak, sambil nungguin si Wulan ke kamar mandi, dia memandang kosong ke arah pintu itu. Tiba-tiba dia dengan kagetnya berteriak, "Itu siapa yang lari? Masih, itu siapa? Ada anak kecil yang lari." "Mana?" kata si Ajeng. Si Wahyu juga bangun. "Kamu jangan mengada-ngada, Diana. Mana ada sih ada anak kecil lari jam segini?" "Enggak, coba. Saya tadi ada lihat anak kecil lari di luar." "Ah, jangan mengada-ngada. Udah, kita main lagi, biarin lah." Tiba-tiba dengan si Wulan pun datang dan ayo kita main lagi. Tanpa berpikir panjang, mereka pun bermain lagi. Kemudian dia bermain lagi. Nah, sekarang
Si Wulan yang habis dari kamar mandi bermainnya kok agak kayak orang kelelahan, diem gitu. Dan kebetulan si Wulan itu partnernya si Wahyu. Dia ngomong sama si Wulan, Wulan, kok kamu sekarang jadi lemes begitu habis di kamar mandi? Kenapa? Enggak, nggak dia nambah. Udah gitu, ayo semangat, kamu jangan diam begitu. Masa kita udah kalah nih sama si Diana sama si Ajeng. Ayo kita semangat. Enggak. Ya udah main. Si Wulan, tapi si Wulan itu ketika dapat giliran di hari itu, dia tiba-tiba kayak orang nepok tuh, kayak orang bengong gitu. Kamu kenapa Wulan? Akhirnya si Wulan tuh, kita istirahat dulu yuk. Istirahat, baru istirahat. Enggak, aku pengen istirahat dulu. Saya pengen minum dulu. Ya udah istirahat lagi. Si Ajeng yang merasa tuh ada sesuatu di situ. Kok kita tumben hari ini kayaknya ada yang janggal nih. Main, ada yang teriak lah. Wulan jadi bengong begini. Kamu kenapa Wulan? Si Wulan yang tadi ke kamar mandi sebenarnya tidak mau menceritakan apa yang dia dilihat di kamar mandi. Tiba-tiba si Wulan, kita sudahan yuk, kita pulang aja. Si Diana, si Ajeng yang lagi semangat-semangatnya main, nama si Diana, masa kita baru main setengah jam aja belum kita udahan? Janganlah, sayang nih waktu kita sepi ini, nggak ada orang ini, kita main kuasin. Terus si bapak penjaga juga bilang kita lebihin boleh. Emang kamu kenapa? Enggak, aku pengen pulang. Kok kamu pengen pulang? Ada apa? Kamu jangan takut ya. Tadi waktu aku di kamar mandi, kamu bertiga iseng ya? Iseng kenapa? Ada yang lempar? Enggak, kita cuma lagi begini. Malahan tadi si Diana melihat anak kecil yang itu berlari di luar. Ah, kok hari ini aku kayaknya udahan lah. Dan si Wulan yang mau pengen keluar itu tetap memaksa pengen berhenti. Tapi karena si Ajeng sama si Wulan pingin ini, yaudah kamu duduk aja, gak usah main. Bagaimana kita main single aja ya? Wahyu kamu sendiri ya, kan kamu cowok. Oke lah, aku lawan kalian berdua. Kamu tunggu dulu ya di situ. Si Wulan yang agak sedikit down akhirnya duduklah di bangku itu. Dia dengan memikirkan kejadian tadi ada yang melempar itu, jadi kepikiran terus. Akhirnya dia duduk memandang ke pintu yang kebuka itu yang menghadap pohon beringin itu. Seketika sedang asik bermain, tiba-tiba si Wulan berteriak, kamu denger gak? Diana, Ajeng, Wahyu, denger apa? Ada anak kecil berteriak kayak bilang hore gitu, menyemangatin kita. Enggak, itu ada anak kecil. Dengar suara anak kecil. Enggak, kita lagi asik main. Wah, akhirnya mereka pun berhenti. Wah, kayaknya ada yang janggal nih hari ini. Emang teriaknya gimana? Iya, anak kecil lah berteriak. Ketika anak kecil tuh berteriak melihat sesuatu yang menang tuh teriak kayak gimana sih? Hore, kayak gitu. Wah, mau jangan mengada-ngada. Kita nih cuma berempat di sini. Nggak ada yang lain, si bapak juga penjaga juga di depan. Bener tadi aku dengar bukan ada anak kecil berteriak. Ya udah istirahat dulu, mungkin kamu kelelahan kali. Kamu semalam kali nggak tidur kalau begadang ya. Jadi kamu kelelahan, jadi mendengar suara-suara yang aneh. Tapi si Diana dengan ini, tapi bener loh, aku tadi juga lihat anak kecil lari. Akhirnya mereka semua berpandang-pandangan, saling tatap. Ada apa nih? Dan tanpa ada masalah, tidak ada hujan, tiba-tiba lampu kedip sendiri. Udah kedap-kedip, kayak orang dinyalain. Akhirnya mereka berlari ke depan, ke penjaga. Pak, itu lampu kenapa? Nggak kenapa-napa. Lampu kok tiba-tiba ada yang nyala mati. Akhirnya mereka berempat dan ditemani seorang penjaga masuk ke dalam lagi ngeliat lampu. Dan lampu itu nyala seperti biasa. Si bapak yang dari tadi diem di luar melihat kejadian di dalam itu mungkin sudah terbiasa. Dan pikir panjang, mereka pun, ya udah, sekarang mainnya berhenti dulu ya. Kamu tahu ini malam apa? Ini malam Jumat. Nah, sekarang saya menceritakan tentang apa yang kamu tadi lihat. Sebenarnya bapak tuh lihat tadi ada seorang anak kecil kan? Iya pak, kok bapak tahu? Jadi gini, akhirnya si bapak itu menceritakan apa yang terjadi dengan gor. Gor ini udah lama dibangun dan ada kejadian yang sangat orang lain nggak tahu. Kalau bapak ini jaga gor ini sudah lama, tiap malam mingguin. Jadi ceritanya begini, si bapak itu akhirnya menceritakan apa ada di gor itu. Dulu
ketika pembangunan gor ini ada seorang anak kecil sedang bermain di sini. Ya mungkin agak sedikit bandel anak kecil ini. Dia ketika bangun ini naik ke bangunan yang belum jadi. Dan anak kecil itu terjatuh dan meninggal. Karena posisinya ketiban tumpukan tembok. Akhirnya mereka berpandang-pandang. Jadi anak kecil yang itu, iya. Anak kecil itu yang selalu mungkin karena malam Jumat dan main ini cuma ada berempat. Dan saya tanya, kamu di sini ada yang sedang haid nggak? Kata si Wulan, iya Pak, aku sebenarnya sedang haid. Cuman karena begini kan nggak ini. Ya itulah, mungkin kamu sedang haid. Anak kecil itu mencium sesuatu yang dalam tanda kutip amis ya gitu ya, dan kayak senang dengan kamu itu gitu. Akhirnya ketika kamu main selalu berteriak, ada yang lari lagi, jadi menampakkan dan mencoba untuk mengganggu kamu yang sedang main itu. Waduh, jadi saya gimana nih Pak? Ya udah, kamu nanti ganti jadwal lagi main, ada jadwal kosong nanti Bapak ganti. Untuk saat ini anggap gratis lah kamu, karena kamu juga belum lama. Kalau bisa nanti mainnya siang aja, jangan malam ya kalau perempuan itu. Soalnya gor ini agak sedikit karena kejadian ada anak kecil yang tertimpa tembok yang belum keras, menimpa dia dan akhirnya sampai meninggal. Oh oke Pak, kalau gitu kita pamit aja. Soalnya kita juga nggak mungkin melanjutkan ini karena saya diganggu terus sama anak kecil itu. Dan akhirnya mereka berempat sepakat untuk mengakhiri pertandingan itu dan pulang. Dan akhirnya besok siangnya dengan saking penasaran si Wulan mencoba datang kembali ke si Wulan, si Ajeng itu sama si Diana itu coba lagi datang gitu siang-siang karena saking penasaran apa yang terjadi semalam itu. Menemuin penjaga itu untuk menanya jadi apa sih yang sebenarnya sering terjadi di situ. Dan si bapak itu selalu merahasiakan sebenarnya apa yang terjadi itu, karena tidak mau ada yang seorang yang bertanding yang sedang bermain di gor itu ketakutan akan diganggu sosok makhluk ya seperti anak kecil yang itu. Mungkin yang lain juga ada, tapi dia tidak pernah menceritakan, selalu merahasiakan karena saking penasarannya. Dan si bapak itu pun menceritakan sebenarnya bukan anak kecil aja, di pohon beringin itu pun ada sosok, selalu ada kuntilanak yang selalu ada di situ. Karena pohon beringin itu udah lama sebelum gor ini dibangun, pohon itu juga udah ada. Dimainin lampu, sering ada yang berteriak. Bahkan kalau dulu itu sampai ada yang kesurupan. Tapi tidak pernah menceritakan sampai sejauh itu ke yang lain sebabnya. Karena itu takutnya nanti mengurangi orang untuk bertanding di gor itu. Dan setelah mendengar kejadian itu dan mendengar cerita si bapak itu, mereka pun sepakat untuk tidak lagi bermain pada malam hari di gor itu. Dan kejadian itu pun si bapak berpesan, tolong jangan kasih tahu yang lain karena takutnya gor ini nanti tidak ada lagi yang bermain di sini. Kalau sampai orang-orang lain tahu bahwa banyak kejadian-kejadian aneh yang selalu mengganggu, suka menampakkan dan suka suara-suara yang kayak masih semangat, tapi seorang kecil yang tanpa di mana itu anak kecil itu berada. Dan Diana, Ajeng dan Wulan itu sepakat untuk merahasiakan itu dan tidak mau menceritakannya ke yang lain. Dan mungkin cerita ini, cerita tentang gor yang seram itu hanya sampai situ. Jadi kalau bila ada teman-teman yang mempunyai cerita lagi tentang cerita-cerita misteri ini, boleh kirim ke email kita di deskripsi. Boleh cerita tentang pengalaman-pengalaman misteri yang menimpa. Mungkin sampai sini dulu cerita misteri, dan tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita di Belusukan Misteri.